Siapa bilang aku ini sedih? Khusro kemudian menyatakan, menurutku engkau hanya akan mengalami kesedihan dan kesulitan. Mengapa engkau mesti menjalani kehidupanmu seperti ini? Padahal kekasihmu sama sekali tidak mengakui keberadaanmu. Di saat engkau bisa memperoleh cinta dari wanita-wanita cantik lainnya yang engkau inginkan. Jadi, ngapain sih kamu capek-capek? Ngapain sih kamu mencari kesulitan seperti ini? Mbok yo hidup itu yang santai saja. Kalau memang kekasihmu menolak, ndak mungkin lagi engkau dekati, kan masih banyak wanita lain yang mungkin lebih cantik dari yang sekarang engkau cintai. Nah, ini Khusro berusaha agar Farhat menjauh dari Shirin. Makanya dia, Mbok kalau kamu mau, kan masih banyak wanita-wanita cantik. Mungkin maunya Khusro, kalau kamu minta juga padaku, aku beri siapapun yang kamu inginkan, asal bukan Shirin. Karena Farhat ini kan saingan cintanya. Nah, Farhat terus menyatakan begini, hamba tidak memandang hidup hamba sebagai sebentuk kepedihan. Sebab bagi orang yang benar-benar mencintai, kepedihan dan obatnya adalah satu dan sama. Kekasih hamba mengakui atau tidak mengakui keberadaan hamba sama sekali tidaklah penting. Hamba mencintainya demi dirinya dan bukan demi diri hamba. Cukuplah bagi hamba untuk mencintainya. Sejauh menyangkut berbagai keinginan hamba, bagaimana hamba bisa punya keinginan manakala hamba nyaris sama sekali tidak sadar akan diri sendiri. Jadi ini lebih tegas lagi menunjukkan bagaimana seseorang yang cintanya sama sekali tidak egois dan tanpa syarat. Katanya Farhat malah, katanya siapa hidupku ini sedih. Jadi kita kan membaca ceritanya Farhat ini kan kasihan. Kasihan sekali ya, dia dibohongi, dimanfaatkan. Cintanya yang dalam tidak terbalas, dia juga ditipu dan lain-lain. Tapi jawabannya Farhat, enggak. Siapa bilang aku ini sedih? Jadi bagi orang yang mencintai, kesedihan dan obatnya ya sama. Apa obatnya? Ya cinta itu sendiri. Kalau cinta itu disebut orang sebagai kepedihan, obatnya ya cinta itu sendiri. Jadi tidak mungkin aku akan bilang cinta itu menyakitkan, karena cinta juga jadi obatnya. Jadi kepedihan dan obatnya adalah satu dan sama. Berarti apa? Aku tidak merasakan kesedihan seperti yang dilihat, digambarkan oleh orang-orang. Bahkan kekasih hamba mengakui atau tidak mengakui keberadaan hamba, itu tidak penting. Aku dianggap ada atau tidak, katanya Farhat, tidak penting. Mengapa? Karena aku tidak berpikir tentang diriku. Yang aku pikir hanya tentang dirinya. Kalau aku hanya berpikir tentang dirinya, yo tentu saja aku tidak akan menuntut keberadaanku diakui. Kalau aku masih menuntut keberadaanku diakui, berarti aku masih mikir tentang diriku. Ayo teman-teman, sambungkan ini dengan cinta ilahiyah. Saya bilang bolak-balik, ini Nizami sedang mengajarkan kita tentang cinta kepada Allah. Jadi kita tidak menuntut apapun pada yang kita cintai, karena pikiran kita hanya sibuk tentang yang dicintai. Kalau kita bilang engkau adalah segalanya bagiku, tapi masih memperhatikan apa yang kau berikan padaku, engkau mengakui atau tidak keberadaanku, berarti
kalimat engkau adalah segalanya bagiku tadi adalah bohong. Kalau orang bilang yang ada di pikiranku hanya engkau, berarti tentang aku tidak berpikir sama sekali. Sudah sama sekali tidak ada ego di situ. Inilah yang dialami dalam puncak pengalamannya para sufi. Jadi cinta itu hanya berbunyi tentang dirinya, tidak tentang aku. Cukuplah aku ini sebagai orang yang mencintai, titik. Makanya itu kalimat terakhirnya Farhat, sejauh menyangkut berbagai keinginan hamba, bagaimana hamba bisa punya keinginan manakala hamba nyaris sama sekali tidak sadar akan diri sendiri. Jadi kok orang masih banyak pamrihnya, berarti masih belum cinta. Kalau cinta yang tulus pasti tanpa pamrih. Mengapa? Karena cinta yang tulus itu hanya tentang dirinya, bukan tentang aku. Kalau masih ada aku di situ, kalau pakai logika ini berarti belum tulus, masih mikir tentang aku. Karena cinta yang tulus itu yang dipikir hanya tentang dia. Berarti keinginanku tidak penting, tidak perlu dibunyikan. Yang dibunyikan adalah keinginannya. Kalau sulit dipahami, teman-teman bolehlah dianalogikan ini. Kalau tentang cinta ilahiyah agak berat, coba sambungkan dengan cintanya ibumu padamu. Ibumu itu kan jarang sekali membunyikan keinginannya. Yang dia bunyikan selalu keinginanmu. Jadi apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau perlukan, itu yang biasanya diributkan oleh ibu. Tapi kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri jarang dibunyikan. Cinta yang tidak egois, tidak meminta apa-apa.